tingkatkan tekad kuatkan hati. Baik, selamat pagi Pak Adio. Iya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Kabar baik dan sehat Pak. Luar biasa Pak. Pak, bagaimana pada pelaksanaan kegiatan ini nanti saya akan meminta kesempatan Bapak untuk saya observasi Pak. Pada observasi ini saya bertujuan untuk melihat Bapak dan mengamati Bapak bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas yang nantinya akan Bapak pilih. Nah, tujuannya Pak agar saya bisa memahami bagaimana kemampuan Bapak, terlebih pemahaman dalam pembelajaran, dan terlebih nanti ini akan menyiapkan Bapak menjadi seorang yang lebih siap lagi untuk pembelajaran, terlebih bisa percaya diri pada pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk itu Pak, saya mau melakukan observasi. Saya ada beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bisa kan Pak ya? Baik Pak. Terkait dengan tujuan pembelajaran Pak, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai nanti pada pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai berdasarkan juga materi yang telah saya sampaikan kepada peserta didik kita tentang laporan hasil observasi atau LHO, dan di situ capaian pembelajaran yang saya buat kepada peserta didik saya. Pertama, peserta didik mampu melakukan observasi atau pengamatan secara langsung, baik pun nanti ada video yang saya buat melalui poster, dan juga nanti saya suruh anak-anak ini untuk langsung turun ya mengamati lingkungan observasi yang ada di sekolah kita ini. Kedua, peserta didik juga mampu ya menggunakan atau tata kalimat dalam menyusun laporan teks laporan observasi tersebut. Baik, luar biasa Pak. Jadi artinya Pak, saya bisa tangkap bahwa Bapak akan memaksimalkan potensi siswa nanti untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah, dengan mereka nanti ada hasilnya yaitu membuat laporan pada lembaran hasil observasi. Itu sungguh luar biasa Pak. Jadi kemudian ini area pengembangan Bapak di kelas ini nanti seperti apa? Ya, untuk area pengembangan saya akan lebih menekankan pada keterampilan peserta didik. Peserta didik akan melakukan aktivitas menemukan unsur-unsur dan mengobservasi keadaan lingkungan sekolah. Berarti Bapak akan menekankan pada keterampilan peserta didik ya Pak ya, bagaimana dia mengobservasi keadaan lingkungan sekolah. Baik Pak, mereka nanti akan eksekusi melakukan observasi begitu ya Pak? Mereka akan mengobservasi keadaan lingkungan. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini, kira-kira model pembelajaran apa yang Bapak akan lakukan nanti? Ya, untuk model pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Oh begitu ya Pak. Jadi dalam pembelajaran nanti Bapak akan menggunakan metode pembelajaran project based learning, di mana ada masalah dan nanti siswa akan mempresentasikannya. Baik Pak. Untuk prosesnya seperti apa nanti proses pembelajaran ini? Baik Pak, di sini saya lebih menekankan pada proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Oh berarti jadi Bapak nanti seperti apa yang akan Bapak lakukan? Bapak di sini saya lebih menekankan pada proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan menemukan pada pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Jadi artinya Bapak nanti akan memetakan dulu ya kemampuan siswa ya sesuai dengan kebutuhan dan nilai belajarnya. Jadi untuk kontennya nanti itu kan pasti akan berbeda-beda Pak. Baik Pak, nanti penilaiannya seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas Bapak? Untuk diferensiasi proses yang akan lebih memaksimalkan pada audio, visual dan kinestetiknya, mereka akan saya beri tugas yang berbeda-beda Pak. Jadi kelas sasaran kelas Bapak nanti kelas berapa? Kelas 10 ATPH Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat Pak. Luar biasa, dan Bapak juga kabarnya baik dan sehat. Apakah ada semangat untuk belajar pagi ini? Ada. Baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita mengawali untuk berdoa. Maka Bapak kita ada satu orang yang memimpin kita di dalam doa. Ada yang bisa? Ya, silakan.
Dan teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita akan satu lagu pujian yang berjudul Bangkit Surga Nama Yesus. Tidak ya? Bangkit surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita keluar dari semesta, kalahkan dibudayanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus bernada yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus dikalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Apakah yang ada di surga, terima kasih atas kalian kepada kami pada pagi hari ini, ya Bapa, dan apakah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Ya Bapa, kami tahu keselamatan kami kepada kami, dan Tuhan yang belas kasihan menjadi Tuhan kami. Ya Bapa, bebaskan dari kami, selanjutnya menguatkan dan menjadi sebagai saudara. Ya Bapa, di mana sementara kami akan mendoakan khusus untuk pembelajaran kami, dan pada menyapa berkatilah kami, agar kami dapat mengerti segala yang diberikan oleh Bapa untuk kehidupan kepada kami nantinya. Ya Bapa, begitu juga kepada guru kami yang akan mengajarkan nantinya, belajar kesabaran ya Bapa, agar dia bisa mengajarkan sesuai dengan kehendaknya. Ya Bapa, dalam nama ini kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya Bapak tanyakan apakah semua hadir? Hadir. Baik, untuk memastikan kehadirannya semua, maka Bapak langsung cek kehadirannya melalui absen kelas. Yang pertama, Ayu Ningsi Zerua, Cintani Zerua, Dian Puspita Zerua, Elan Zerua, Febri Anjani Zerua, Joy Trison Zerua, Lince Etika Hulu, Pasrayoti Hulu, Rion Febian Zerua, Siska Putriani Hulu, Tiara Zerua, Yentris Winta Zerua, Delo Maulana Zerua, Boris Zerua, Rinca Fitra Medrapa. Ya, hadir semua. Baik, selanjutnya kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta terhadap tanah air ini, maka wujud terhadap cinta kita terhadap tanah air ini, maka kita menyanyikan lagu kebangsaan. Maka pada kesempatan ini saya minta siswa kami memandu kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ada yang bisa? Ya, silakan. Dan kita kepada teman-teman semua untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tidak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Supaya suasana kelas kita ini bisa tercipta suasana yang kondusif dan siswa kami juga nanti mampu untuk mudah memahami materi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Maka Bapak minta ada yang memberikan saran untuk membuat kesepakatan kelas. Maka ada yang memberikan saran? Ya, silakan. Kesepakatan kelas yang telah saya Pak, yang boleh keluar masuk kelas, yang boleh mengganggu teman, dan yang boleh membuat review. Iya, silakan duduk. Ada yang memberikan lagi saran? Tidak? Baik. Jadi kesepakatan ini sangat bagus sekali yang telah disampaikan temanmu, bahwa selama proses kegiatan belajar kita pada pagi hari ini tidak ada yang boleh keluar masuk. Berikutnya, tidak boleh mengganggu teman atau membuat keributan di dalam kelas ini. Jadi kesepakatan ini merupakan tanggung jawab anak-anak kami di dalam kelas selama berjalannya proses kegiatan pembelajaran kita. Baik, selanjutnya Bapak menanyakan materi sebelumnya. Jadi anak-anak kami, Bapak percaya bahwa beberapa hari ini sudah belajar tentang materi-materi sebelumnya kita di mata pelajaran bahasa Indonesia. Apakah ada yang ingat terhadap materi kita yang minggu lalu? Ya, silakan. Tentang fakta dan opini. Fakta merupakan hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi, sedangkan opini merupakan hasil pemikiran atau alasan. Ya, silakan duduk. Mari kita berikan aplaus kepada teman-teman. Ada yang masih ingat lagi? Ya, baik, betul yang telah disampaikan temanmu bahwa materi kita sebelumnya adalah tentang fakta dan opini. Bahwa fakta itu sesuai dengan apa yang kita pelajari pada minggu lalu, bahwa peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan opini merupakan hasil imajinasi atau pemikiran seseorang yang belum bisa dipastikan kebenaran atau keaktualan cerita atau informasi yang disampaikan tersebut. Baik, pada pagi hari ini Bapak memberikan motivasi kepada anak-anak kami. Motivasi yang Bapak sampaikan ini agar anak-anak kami bisa mengikuti proses kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Tujuannya supaya anak-anak kami mudah memahami apa
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya anak-anak kami mampu menyusun struktur kebahasaan teks observasi. Berikutnya, anak-anak kami juga nanti diharapkan supaya bisa menyusun kerangka tahapan-tahapan penyusunan teks laporan hasil observasi tersebut. Baik, sebelum masuk ke materi, maka saya ajak anak-anak kami untuk bisa melihat gambar yang dapat tampilkan. Nah, ini gambar ada dua, ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Saya minta anak-anak kami untuk bisa menganalisis dan bisa mendeskripsikan apa tujuan gambar ini yang Anda lihat. Ada yang bisa? Ya, silakan. Dalam gambar tersebut, pada gambar pertama, terlihat seorang anak perempuan yang sedang mengamati bunga dengan menggunakan kaca besar. Pada gambar Selamat pagi Pak Yusuf. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Sangat baik Pak dan sehat. Luar biasa Pak. Baik Pak, pada kegiatan observasi kali ini kita ada beberapa kegiatan. Tujuannya adalah saya akan mengajak Bapak mengobrol banyak khusus pada kegiatan yang Bapak lakukan pada pertemuan sebelumnya di kelas 11 OTKP ya Pak ya. Nah, sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak ya? Boleh. Pak Adilo, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 OTKP kemarin? Puji Tuhan Pak, saya merasa sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya masih belum sempurna. Oh lalu, iya berarti Bapak masih belum sempurna dalam hal ini Pak ya. Lalu bagaimana perasaan Bapak juga ketika saya sebagai supervisor mengamati pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas 11 OTKP? Ya, yang saya rasakan Pak sedikit agak tegang mengingat karena ada Bapak juga yang melakukan supervisor pada saat kegiatan pembelajaran. Oh jadi Bapak agak sedikit kaku ya Pak ya, karena selama ini kan Bapak hanya mengajar di dalam kelas itu ada siswa, tidak ada guru lain. Baik Pak, kira-kira bisa Bapak ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas ini? Pada proses pembelajaran kemarin Pak, puji Tuhan sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, yang sudah dibuat. Jadi pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi kemarin saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten di mana siswa memilih sendiri materi yang diambil dengan materi juga yang saya ambil laporan hasil observasi. Jadi saya suruh anak-anak untuk bisa langsung mengobservasi lingkungan sekolah. Jadi berdasarkan hasil pengamatan siswa tersebut. Oh bagus sekali Pak, luar biasa Pak. Jadi Bapak melakukan pembelajaran berdiferensiasi di mana ada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Betul. Bahkan anak-anak Bapak suruh untuk observasi lingkungan sekolah yang ada di sekitar sekolah Bapak. Itu sudah luar biasa. Jadi ini juga saya punya beberapa catatan Pak. Pada pembelajaran ini saya amati Bapak sudah melakukan pembelajaran based learning, di mana pada pembelajaran itu Bapak mengajak anak-anak untuk berdiskusi, melakukan pengamatan, bahkan presentasi di depan kelas. Kira-kira Pak, dalam pembelajaran ini, apakah ada hambatan yang Bapak hadapi? Kendala-kendala selama pembelajaran? Puji Tuhan Pak, kita sudah menggunakan sintak-sintaknya, sudah kita lampaui dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran itu dengan senang. Luar biasa Pak. Jadi artinya Pak, dari segi kendala lain, apakah Bapak ada kendala misalnya dalam penggunaan proyektor atau ada kendala dalam pemasaran Pak? Ya, mengingat juga Pak karena apa yang mungkin fasilitas yang ada itu yang kita gunakan di sekolah. Tentunya memang betul ada sedikit kendala berdasarkan apa kemampuan siswa tersebut. Tentunya kita juga melihat di mana ada kemampuan siswa minat untuk meningkatkan pengetahuannya tentang materi yang saya sampaikan tentang laporan hasil observasi. Jadi kita gunakan contoh yang mudah dan yang bisa dijangkau anak-anak tersebut. Luar biasa Pak. Jadi artinya Bapak menggunakan beberapa strategi bahkan dalam penggunaan pemanfaatan alat dan bahan didik dan belajar Bapak. Ini ada beberapa kendala tadi Pak.
Jadi selanjutnya Pak, ini tadi ada kendala dari segi penggunaan proyektor atau apa. Selanjutnya dari siswa, apakah ada kendala Bapak dalam menyampaikan materi? Apakah ada siswa yang responsif atau yang bagaimana? Ya, jelas itu Pak, memang ada kendala yang saya temukan di mana ada perbedaan kemampuan siswa untuk memahami materi yang saya sampaikan, namun dengan proses ini yang saya buat kepada anak-anak di dalam kelas itu, ya, tentunya perbedaan pengetahuan atau apa yang mereka amati pada materi itu, tentunya dengan cara atau strategi yang saya buat, ada menggunakan video atau menggunakan juga poster juga, untuk bisa anak-anak itu lebih minat lagi dan lebih cepat untuk mengetahui tujuan dan capaian materi kita yang sampaikan kepada mereka. Oh begitu Pak. Jadi saya bisa pahami Pak bahwasanya di dalam kelas Bapak itu kemampuannya tidak ada semua Pak. Tidak ada yang bisa, ada yang cukup, dan ada yang katakanlah kurang aktif. Luar biasa Pak. Jadi artinya dengan pembelajaran yang Bapak lakukan mereka sudah termotivasi Pak ya. Sangat termotivasi. Baik Pak. Jadi kalau saya lihat berarti mereka itu keaktifannya tidak menyeluruh ya Pak. Hanya beberapa saja. Nah itu kemarin saya amati juga ya Pak ya, dari semua hambatan ini itu tadi kan ada siswa yang kurang responsif, ada beberapa juga kendala dari segi penggunaan media yang ada, fasilitas yang ada di sekolah. Itu Pak kira-kira terlebih dalam pembelajaran ini, kira-kira solusi apa yang Bapak lakukan agar hal itu bisa teratasi? Ya, mungkin juga Pak, pertama mungkin saya kurang begitu memaksimalkan anak-anak. Saya hanya memberikan batasan saja, siapa yang mau atau siapa yang ingin menyampaikan pendapat, sehingga yang lainnya santai-santai saja. Baik Pak, jadi kemungkinan dalam pembelajaran itu banyak yang tidak aktif. Jadi Bapak kebanyakan lebih hanya menjurus pada siswa yang mau itu. Jadi artinya di sini Bapak hanya bersifat menawarkan saja pada siswa-siswa tertentu. Jadi kira-kira Pak, solusi yang akan Bapak lakukan dalam hal ini? Artinya jangan hanya siswa yang itu saja yang. Kira-kira apa solusi yang akan Bapak lakukan? Baik Pak, solusi yang saya rencanakan Pak, ini rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, saya akan memberikan keleluasan dan kesempatan luas lagi kepada anak-anak, dengan cara mungkin dengan saya tunjuk, biar anak-anak tersebut memberikan pendapat. Dan untuk masalah waktu dalam persiapan, rencananya saya akan berkolaborasi dengan pegawai tata usaha sehingga persiapan saya benar-benar maksimal. Luar biasa Pak. Berarti kalau saya lihat Bapak ada usaha ya Pak ya, untuk agar semua kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan berjalan dengan baik. Tadi solusi kalau peralatan fasilitasnya misalnya proyek itu kurang bagus, jauh sebelum tampil Bapak kerjasama dengan rekan guru, bahkan dengan ibu Bapak pegawai tata usaha. Dan juga Bapak akan memaksimalkan potensi siswa itu dengan cara mengajukan mereka pertanyaan sehingga mereka akan mampu mengeluarkan potensi yang ada dalam diri. Luar biasa Pak. Jadi dalam Bapak sudah ada solusi mengenai hambatan ini. Kira-kira rencana Bapak kapan akan Bapak lakukan ini? Baik Pak, rencana saya pasti melakukan hal baik. Ini tentunya pada pertemuan selanjutnya akan saya terapkan dari hasil evaluasi pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Luar biasa Pak. Jadi setelah saya amati secara keseluruhan Pak, Bapak itu sudah mengajari siswa sesuai dengan apa yang kita bicarakan pada pra-observasi sebelumnya. Itu pertama Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak akan menggunakan strategi-strategi yang bagus sehingga minat belajar siswa itu meningkat, dan juga Bapak sudah menerapkan yang namanya PBL. Terlebih tadi Bapak saya dengar sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada itu di dalamnya diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, tentu ada juga beberapa hal yang sudah saya amati Pak pada saat Bapak melakukan pembelajaran kelas, yaitu kesiapan Bapak kelak nanti dalam persiapan pembelajaran. Misalnya penyediaan fokus yang sudah ada di dalam ruangan, jadi di dalam Bapak mengatur siswa bagaimana menggali potensi siswa dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa tersebut sehingga siswa tersebut mampu mengeluarkan bakat dan potensi yang ia miliki. Jadi Pak, demikian pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak, dan saya berharap yang di masa yang akan datang Bapak semakin sukses lagi di dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Baik
Baik, demikian coaching dalam supervisi akademik. Saya Yusuf Roni Dabele, Ibu Pengajar Pratik, Ibu Erin Nurhayati Hulu, dan juga coach saya, Bapak Adilo Trito Sebuah. Kiranya apa yang sudah kami lakukan bisa bermanfaat terlebih kepada Bapak Guru yang saya observasi. Demikian saja, terima kasih. Yang ketiga, kira-kira Pak Di, ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, jadi pertama saya berterima kasih supervisi dari Abi itu, dan ini juga menjadi salah satu bentuk mentor saya untuk ke depan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam mengajar. Baik, terima kasih kembali Pak. Puji Tuhan dan semoga Bapak sukses dalam pengajaran selanjutnya. Terima kasih Pak.